Ijazahnya asli versi Bareskrim Polri, Jokowi ke Megawati, saya buka di persidangan. Itu materinya itu 69 triliun sekian. Kemudian materinya itu 1000 triliun. Kenapa memakai angka itu, Pak? Ya? Kenapa memilih angka itu? Saya hitung begini, utang yang ada yang mau dibayar tahun ini itu bunganya 833 triliun dengan asumsi nilai dolar 15.500 per dolar. Nah sekarang nilai dolar mungkin bisa dilihat hari ini 16.000 sekian, berarti ada selisihnya kan? Jadi otomatis kalau dihitung-hitung itu ada negara menambah 69 triliun untuk menutupi kekurangan. Penggugat berpendapat UGM bertanggung jawab atas kegaduhan yang ditimbulkan yang berakibat pada peningkatan kurs dolar. Sementara itu kuasa hukum UGM keberatan dengan hadirnya penggugat intervensi yang belum dijadwalkan sebelumnya. Mereka meminta hukum acara pidana ditegakkan. Tadi itu kan ada maksud orang mau intervensi dalam pasal 179 RP itu ya, itu kan harus mengajukan permohonan. Pada sidang kali ini ya, intervenian itu belum mengajukan permohonan, berarti kan belum resmi, belum dianggap belum ada permohonan itu, tapi sudah masuk di dalam ruang sidang. Nah, makanya saya tadi menyampaikan, mohon ini ditertibkan persidangan kan gitu. Ini bukan guyonan, ini bukan main-main, ini serius. Sentilan ini sesuai sekali dengan apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Karena saya bilang bahwa ya kalau memang Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden 2 periode, sebagai negarawan, sebagai orang yang sangat matang secara politik untuk merespon isu yang seperti ini, kan mestinya itu bisa beliau selesaikan dengan cepat saja gitu. Nggak perlu kemudian dibuat ribut dan semua orang banyak terlibat dalam isu ini. Karena sekarang hampir semua orang direpotin dong. Termasuk orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, netizen kita itu beradu argumen. Ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi, gitu kan. Kalau saya kan di tengah-tengah aja. Gitu. Banyak tuh sekarang udah gaji urusan ijazah dan narkoba. Ya aku sama tadi ya. Kalau ada ijazah itu dulu masih ada ini ijazah saya. Itu nah dengan ya ini kan saya pusing ya, pusing orang. Tapi ya kenapa kemudian ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Awalnya pemikiran seperti itu saya pikir hanya ada dalam bayangan saya, tapi kemarin saya berterima kasih karena Ibu Mega mau menyampaikan hal yang serupa, bahwa isu ini sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan hari ini, bisa dibuat lebih simpel, lebih sederhana, nggak perlu rumit-rumit atau merepotkan banyak orang seperti sekarang. Nah, setelah pernyataan Ibu Mega ini ternyata 2 partai lainnya, yakni dari Golkar dan PKB, mendukung pernyataan Ibu Megawati yang juga mengatakan bahwa ya ini sebenarnya bisa diselesaikan cepat. Lewat Golkar atau Idrus Marham, dia mengatakan bahwa kasus ini, saya kira kata dia, bagi kita janganlah jadi masalah yang bisa diselesaikan, selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional. Seperti pernyataan Bu Mega, meskipun ya nggak secara jelas mengatakan saya mendukung Ibu Megawati, ya enggak lah, karena kan beda partai, tapi secara pernyataan atau prinsipnya sama gitu. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim dengan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim.
dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti apa? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Bagi saya ini sangat-sangat mengejutkan gitu, karena setelah pernyataan Ibu Mega muncul pernyataan elit Golkar dan elit PKB. Ini kan menunjukkan bahwa Golkar dan PKB selama ini, dalam beberapa minggu terakhir ini, sebenarnya mereka ingin menyampaikan hal yang serupa seperti yang saya sampaikan. Cuma nunggu dulu, nunggu ada kawan gitu kan. Tiba-tiba Bu Mega muncul lah, ikut mereka. Ya karena kalau mereka mau ikut saya kan nggak bisa gitu ya. Saya cuma netizen biasa, orang biasa kan, nggak mungkin lah partai-partai itu kemudian narasinya seperti yang saya sampaikan gitu. Jadi mereka nunggu dulu tuh. Ketika ada momen Bu Mega menyampaikan seperti itu, nggak perlu ribut-ribut gitu ya, nggak perlu jadi kasus besar ya. Ini kemudian didukung oleh PKB dan Golkar. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Presiden ke-7 Jokowi menegaskan akan membuka ijazah aslinya di sidang pengadilan. Hal ini disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut kalau memang ijazahnya memang ada seharusnya ditunjukkan. Ya nanti akan saya bukan di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya, terangnya, Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025. Jokowi menyayangkan kalau masalah juga merembet ke absahan skripsi. Menurutnya, jika merembet kemana-mana tidak akan selesai masalahnya. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana, ya nggak akan selesai-selesai, ungkap dia. Jokowi menegaskan kalau skripsinya juga sudah ada. Itu ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, itu bisa dicek saja. Skripsi ini sudah ada, di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, ada semua, katanya. Jokowi mempersilahkan para pihak untuk bisa mengecek semuanya. Jadi dicek lagi aja, setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya dicek semua, jelas dia. Jokowi mengatakan ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan dan beda lagi yang Bareskrim itu aduan. Kalau di Polda Metro Jaya itu dirinya yang melaporkan, itu bisa dibedakan. Terkait masih ada yang meragukan hasil dari Bareskrim, Jokowi menyebut itu siapa lagi. Kalau masih ada yang meragukan, ya terus siapa lagi. Memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti disidanglah, ungkap dia. Ketika disinggung soal laporan di Polda Metro Jaya apakah tetap lanjut, Jokowi menyebut akan tetap dilanjutkan. Ya sudah saya sampaikan kan, saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Sekali lagi supaya gamblang dan jelas, sambungnya. Seperti diketahui Bareskrim Polri telah kalau ijazah SMA dan kuliah milik Jokowi adalah
Bareskrim pun menghentikan penyelidikan terhadap kasus